Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Intan Francisca dengan NIM akhir 78 dari kelas TIC. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan ujian tengah semester saya, yaitu memsimulasikan sebuah studi kasus di Promodel. Nah, studi kasus tersebut adalah PT Arles, yaitu sebuah perusahaan yang memproduksi souvenir kipas. Nah, PT Arles sedang mengalami permasalahan yaitu terdapat lonjakan permintaan, namun PT Arles tidak dapat memenuhi demand-nya. Oleh karena itu, PT Arles memerlukan alternatif untuk dapat memperbaiki masalah tersebut. Namun sebelum itu, PT Arles perlu melakukan uji beberapa alternatif sehingga dapat didapatkan alternatif terbaik. Namun, untuk menghemat biaya sebelum dilakukan aplikasi di dunia nyata, maka diperlukan simulasi terlebih dahulu. Oke lah, kita langsung masuk saja ke studi kasusnya untuk mempersingkat waktu. Nah, di PT Arles sendiri terdapat beberapa area yang dapat dilihat di sini. Nah, area tersebut adalah terdapat yaitu eh, sebentar, yaitu adalah gudang kain dengan kapasitas 1.000, kemudian meja pengukuran, area pengukuran itu dengan kapasitas 1, pemotongan yaitu dengan kapasitas 1, kemudian buffer yaitu tempat penyimpanan sementara yaitu dengan kapasitas infinite, kemudian penjahitan yaitu dengan kapasitas 1, area gudang kayu yaitu dengan kapasitas 1.000, kemudian pemelituran yaitu dengan kapasitas 1, perakitan dengan kapasitas 1, kemudian conveyor output dan conveyor input ini adalah kapasitasnya infinite, kemudian gudang reject dengan kapasitas 1.000, gudang produksi dengan kapasitas 1.000, dan kemudian ada kantin. Nah, kemudian di sini gudang kain adalah tempat kedatangan untuk kain, dan juga gudang kayu adalah tempat kedatangan untuk kayu. Nah, kita bisa lihatnya di arrival untuk hmm, arrival. Nah, kedatangan bahan bakunya itu ada kain. Nah, kain ini nanti ditempatkan di gudang kain seperti yang saya sampaikan tadi. Di gudang kain yaitu dengan waktu antar kedatangannya setiap 3 menit, kemudian setiap kedatangan itu sebanyak 10 unit dan sebanyak 10 kali kedatangan. Nah, kemudian kayu itu nanti arrivalnya ke gudang kayu dengan setiap kedatangan itu adalah 40 unit, kemudian setiap 15 menit dan juga ada 5 kali kedatangan. Nah, kemudian setelah itu kita melihat entitasnya atau barang bergeraknya. Nah, barang bergeraknya itu ada kain seperti rivalnya tadi, ada kayu. Nah, kemudian dari hasilnya itu adalah kipas jadinya. Kemudian tapi dari kipas itu setelah di QC terdapat kipas jelek dan juga kipas baik. Nah, kemudian di sini kita bisa membuat uh, pattern work. Pattern work adalah arah pergerakannya. Arah pergerakannya yaitu itu adalah dari gudang kain itu menuju ke pengukuran. Dilakukan oleh operator. Dari pengukuran itu menuju ke pemotongan juga dilakukan oleh operator. Nah, pemotongan ini bisa menuju ke buffer dan juga penjahitan. Dan buffer ini adalah tempat penyimpanan sementara juga dilakukan oleh operator. Kemudian dari pemotongan ke penjahitan itu juga dilakukan oleh operator. Nah, kemudian dari penjahitan ini menuju ke perakitan yang juga dilakukan oleh operator. Nah, oke, kemudian di rakit ini tidak hanya kain itu sendiri, tapi juga dirakit dengan kayu. Maka kita perlu menjelaskan terlebih dahulu arah pergerakan kayunya. Arah pergerakan kayunya adalah gudang kayu itu menuju ke pemelituran melalui conveyor input. Nah, di sini membutuhkan waktu selama 1 menit. Kemudian, hmm, kemudian dari conveyor input ke pemelituran, dari gudang kayu ke conveyor input membutuhkan 1 menit, dari conveyor input ke pemelituran membutuhkan waktu 1,2 menit. Nah, kemudian dari pemelituran ke perakitan itu dilakukan oleh operator. Nah, dari perakitan yang kemudian merakit antara kain dan juga kayu itu dilakukan oleh operator. Kemudian menuju ke QC itu melalui conveyor output. Nah, kemudian dari perakitan ke conveyor output itu membutuhkan waktu 1,2 menit. Nah, dari conveyor output ke QC itu membutuhkan waktu selama 2 menit. Nah, dari QC ini kemudian dihasilkanlah kipas baik dan juga kipas reject. Nah, kemudian di path network ini sendiri itu adalah gunanya untuk melihat arah pergerakannya, dan di sini juga bisa dapat melihat berapa sih jarak antar departemennya. Nah, jarak antar departemennya itu contoh untuk gudangan dan juga pengukuran itu membutuhkan waktu sebanyak
membutuhkan waktu. Mohon maaf, jarak antar departemennya itu sebanyak 12 meter. Di sini meternya sudah diatur di awal. Nah, kemudian, oke, itu adalah salah satu tuntutan dan bisa lain dan lain sebagainya. Kemudian, kita juga bisa melihat result. Result itu apa? Adalah operatornya. Jadi, operator apa saja yang ada di sini, yaitu ada operator transfer. Nah, operator transfer ini itu sebanyak dua orang, yaitu yang gunanya melakukan transfer. Nah, di sini operator transfer, kemudian ada operator QC sebanyak satu orang, operator perakitan juga satu orang. Nah, di sini operator transfer itu kan ada dua orang. Nah, dua orang ini dibedakan menjadi dua shift. Kita bisa lihat shiftnya di sini. Nanti untuk membuat shift itu dia itu dengan cara eh, build dan juga shift dan juga divide. Di sini adalah shift satu. Nah, shift satu itu dari jam 8 sampai 12. Jadi jam 8 sampai jam 12. Itu dari kerjaannya itu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Sehingga satu shift dalam satu hari itu ada 8 jam kerja, kemudian sebanyak 5 hari sehingga terdapat 480 menit. Seperti itu. Kemudian shift 2, jadi operator transfer satu itu bekerja di shift satu yaitu dari jam 8 sampai jam 12. Kemudian operator transfer shift 2 yaitu dari kita lihat nih, itu dari jam 12 sampai jam 4. Nah, itu untuk operator shift 2. Nah, kemudian kita bisa langsung running. Nah, runningnya ini replikasinya seperti soal itu terdapat 30 hari sehingga runningnya juga kita 30 hari. Apalagi yang perlu kita bahas? Oke, kita bisa langsung ke jawaban running-runningnya. Tadi sudah saya ekspor ke Excel, sehingga jawabannya kita bisa langsung lihat ke Excel. Ini adalah contoh pada kedatangan kain. Itu adalah pada replika satu atau hari ke-1 itu total X-nya 8. Nah, kemudian kayu, untuk kedatangan kayu di satu ini adalah 0. Selanjutnya ini. Mas. Nah, untuk kipas reject yang dihasilkan pada hari ke-1 berdasarkan hasil simulasi adalah pada hari ke-1 6. Kemudian kita bisa lihat mungkin di hari 26 itu adalah kipas reject yang dihasilkan adalah 7. Nah, kemudian kipas baik ini adalah barang yang dapat dijual. Nah, pada hari ke-1 itu menghasilkan 75. Pada hari ke-30 adalah 73. Pada hari ke-12 itu hasilnya 77. Nah, ini adalah hasil simulasi dari kondisi nyata di PT Arles. Nah, sebanyak 30 hari. Nah, kemudian untuk melakukan alternatif, untuk membuat alternatif-alternatif tersebut, kita perlu melakukan uji T adalah uji membandingkan dua hal, yaitu untuk melihat apakah hasil simulasi ini adalah merepresentasikan kondisi nyata pada PT Arles, sehingga kita perlu melakukan uji T untuk hasil simulasi ini. Nah, sebelum melakukan uji T, kita perlu melakukan uji keseragaman terlebih dahulu. Apakah data hasil simulasi ini seragam atau tidak? Nah, kemudian berdasarkan hasil simulasi ini kita perlu mencari standar deviasi terlebih dahulu. Kemudian kita perlu mencari UCL atau batas atasnya, yaitu di batasnya adalah 85,5 atau sekitar 86. Kemudian LCL-nya atau batas bawahnya itu 68,69 atau 69. Nah, berdasarkan hasil uji keseragaman bahwa didapatkan data-data tersebut seragam sehingga data tersebut dapat lanjut dilakukan ke UJT. Nah, UJT itu membandingkan apa dan apa? UJT itu membandingkan data historis yang ada di soal dengan data hasil simulasinya. Data hasil simulasi atau data hasil simulasi keadaan di PT Arles. Nah, ini adalah data hasil simulasinya. Kemudian kita mencari perhitungan UJT, uji statistik T. Nah, kemudian berdasarkan uji T itu didapatkan bahwa P-value itu lebih besar dari 0,05 sehingga itu termasuk H0. H0 itu adalah tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata variabel 1 dan variabel 2. Artinya bahwa hasil simulasi yang sudah saya lakukan itu merepresentasikan kondisi nyata di perusahaan sehingga ini dapat dilakukan perhitungan selanjutnya sehingga alternatif selanjutnya bisa didasarkan pada hasil simulasi karena hasil simulasi sudah merepresentasikan kondisi aslinya seperti itu. Nah, kemudian saya melakukan skenario atau perubahan-perubahan yang dapat diterapkan nantinya. Nah, di sini skenario yang saya lakukan itu saya fokus pada jarak antar departemennya. Sehingga
nanti skenario 1, 2, dan 3 itu terdapat perubahan jarak pada setiap departemennya. Kita bisa lihat pada skenario 1. Nah, skenario 1 ini saya merubah jarak antara gudang kain ke pengukuran itu 10. Ini perubahan pada skenario 1, jarak-jaraknya dapat dilihat. Kemudian ini adalah perubahan jarak di skenario 2. Kemudian ini adalah perubahan jarak pada skenario 3. Seperti ini. Nah, kemudian kita bisa lihat perhitungannya atau perbandingannya di Excel karena saya sudah masukkan Excel untuk lebih jelas. Ini kita bisa lihat perbandingan pada contoh skenario 1. Di skenario 1 itu terdapat tertulis jarak awal antar departemen gudang kain dan juga area pengukuran yaitu 12. Kemudian saya rubah menjadi 10. Kemudian kita ambil contoh lagi dari area buffer ke penjahitan itu yang awalnya 9 meter menjadi 6 meter. Jadi 6 meter. Nah, itu adalah beberapa contohnya untuk mempersingkat waktu. Kita langsung saja. Nah, dari hasil perubahan jarak ini didapatkan hasil seperti ini. Ini adalah hasil output yang dihasilkan satu hari. Kita lihat apakah terdapat perbedaan. Kita lihat pada hari ke-1. Pada hari ke-1, jika berdasarkan hasil simulasi yaitu eh, hari ke-1 menghasilkan output 75, sedangkan di kondisi nyata itu menghasilkan 78. Kita lihat apakah terdapat perbedaan. Ya, terdapat perbedaan tetapi berkurang. Oke, dan kita coba cek lagi, yaitu pada hari ke-13. Hari ke-13 itu 73 hasilnya. Hari ke-13 hasil simulasi menunjukkan 77, hasil historis 74, dan hasil skenario 1 menghasilkan 73. Nah, ini berarti terdapat perbedaan. Nah, ini adalah screenshot hasil running dari skenario 1. Nah, kemudian kita lihat skenario 2. Skenario 2, ini jarak awalnya antar departemen, antara gudangan ke pengukuran 12, kemudian saya rubah menjadi 15. Ini ada contohnya, bisa diperhatikan dapat perbedaan. Kemudian hasilnya menunjukkan pada hari ke-1 dengan jarak antar departemen 15 meter, itu hasilnya adalah 70 meter. Itu seperti saya sampaikan tadi bahwa hari ke-1 di simulasi menghasilkan 75, tapi di sini menghasilkan 70, berarti berkurang. Nah, dan nilainya juga berkurang. Nah, kemudian kita lihat skenario 3. Di skenario 3 ini jarak awal antar departemen gudang kain dan pengukuran itu tuh 12, kemudian berubah menjadi 16. Apakah terdapat perbedaan? Ya, terdapat perbedaan pada hasil outputnya yang awalnya itu tadi 75 menjadi 69, artinya juga semakin berkurang. Nah, kemudian dari ketiga hasil tersebut, kita lakukan uji statistik Bonferroni. Apa uji statistik Bonferroni? Yaitu sebuah uji yang membandingkan rata-rata antar kelompok secara berpasangannya. Itu untuk memastikan perbedaan signifikannya dan mengurangi resiko kesalahan. Nah, ini tuh ketika kita melakukan banyak pengujian secara sekaligus. Nah, kita lihat. Ini kita mengambil sampel dari 30 hari, kita mengambil sebanyak 10 harinya. Nah, 10 hari, kemudian 1 ini menunjukkan sistem awal, kemudian 2 ini adalah skenario 1, 3 adalah skenario 2, 4 adalah skenario 3. Nah, ini adalah perbandingan dari ketika skenario sistem awal dibandingkan dengan skenario 1, kemudian sistem awal dibandingkan dengan skenario 2, sistem awal dibandingkan dengan skenario 3. Dan ini adalah hasilnya, ini adalah sampel meannya atau rata-ratanya, kemudian ini adalah standar deviasinya, kemudian ini sampel variance dan juga inilah standar errornya. Nah, kemudian 3 ini adalah jumlah dari skenario-nya. Kemudian ini kita menggunakan tingkat kepercayaan 0,05. Kemudian ini adalah hasilnya. Nah, ini adalah hasilnya, yaitu hasil perbandingannya ketika sistem 1 dan dibandingkan dengan sistem 2 atau sistem 1 dibandingkan dengan skenario 1 menghasilkan ini, dan sehingga kesimpulannya tidak ada perbedaan yang signifikan antara sistem 1 atau sistem awal dengan skenario 1. Kemudian untuk sistem awal dengan skenario 2 juga didapatkan kesimpulan tidak terdapat
perbedaan yang signifikan antara sistem satu dan sistem 3 atau skenario sistem awal dengan skenario 2. Kemudian untuk sistem awal dengan skenario 3 didapatkan kesimpulan tidak terdapat perbedaan antara skenario awal dengan sistem awal dengan skenario 3 sehingga didapatkan kesimpulan secara keseluruhan hasil uji Bonferroni menunjukkan bahwa seluruh interval kepercayaan mengandung nilai nol sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sistem yang dibandingkan. Dengan demikian baik sistem awal maupun ketiga skenario memiliki performa yang sama secara statistik. Nah, sehingga disimpulkan bahwa alternatif yang saya berikan tidak memberikan dampak yang signifikan terdapat PTRLS. Nah, kenapa ini bisa jadi? Karena terdapat keterbatasan waktu sehingga saya tidak dapat memperbaiki atau memberikan alternatif yang terbaik untuk PTRLS. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan maupun hasil yang tidak maksimal, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.